ibuku itu sampai ke dia juga informasinya ada seorang janda membawa anak 4 dengan hamil lagi di dalam buronan. Waduh. Oh ini nih kayaknya nih. Dia lagi parkir kiri. Aku lagi kondektur, saya abang gue nomor turun. Mas, ayo pelukan itu kalau di filmin lebih dari Laskar Pelangi sedihnya. Di balik ini semua orang pasti penasaran Mbak Ning. Mbak Ning secara perawakan orang pasti bilang Mbak Ning orang Batak Mbak Ning. Betul. Karena saya sendiri orang Batak Mbak Ning. Saya mengira Mbak Ning dengan gaya bicara, kemudian juga dengan perawakan dan lain sebagainya. Wah, jangan-jangan baru Panjaitan gitu Mbak Ning. Nggak tahu kebetulan Mbak Ning penggemar Panbers lagu Cinta dan Permata atau memang gaya Mbak Ning yang ngomongnya ceplos-ceplos gitu loh. Kalau Mbak Ning nyalon gubernur di Sumatera Utara jangan-jangan kepilih juga itu Mbak Ning. Tapi sebetulnya nggak ada darah Batak Mbak Ning ya? Nggak ada. Bapakku asli Solo, Raden Mas Suripto Condro Saputro. Ibuku asli Jogja, Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati. Oke. Jawa banget. Nah barulah anak-anakku dapat yang macam-macam. Keturunan Ningrat ya Mbak Ning? Ningrat. Tapi kan peristiwa 65 ngapain sih gue pakai Raden-Raden bikin jarak sama rakyat lah, enggak lah, malu juga. Wow, Mbak Ning ternyata berdarah biru ya Mbak Ning ya? Sekarang darah banteng. Darahnya banteng gitu. Tapi balik lagi di masa kecilnya Mbak Ning sebut bahwa peristiwa 65 itu mengubah semuanya Mbak Ning. Betul. Nah, Mbak Ning yang nampaknya hidup dengan kecukupan, kemudian bertahun-tahun harus menuai satu proses perjuangan yang nampaknya tidak mudah bagi sosok Mbak Ning. Saya dengar keluarga saling tidak bertemu satu sama lain. Betul. Kemudian ketemu orang tua setelah peristiwa 65 juga untuk ayah sendiri sudah nggak pernah ketemu lagi Mbak Ning? Ketemu sebentar. Gimana kisah ini sampai pada akhirnya membuat Mbak Ning gini, aku sampai pada titik mengenyam hidup enak di Jalan Muria nomor 6 Perumahan Rakyat Gremet Solo ya kan. Istilah kalau di Jakarta ya di daerah Senayan lah karena kan gelora lapangan yang kayak Senayan itu di Solo tuh dekat sekali sama rumah kan. Jadi di komplek situlah gitu masih daerah elit lah. Betul. Tinggalnya. Bapakku kan direktur Raja Paku Solo, orang tahu semua lah. Kalau orang yang kuno-kuno dulu atau anak-anaknya orang kuno dulu pasti tahu. Yang dari Solo ya kayak Mas Aryo Bimo pasti tahu lah cerita bapakku siapa. Termasuk gitu. Pak Jokowi jangan-jangan tahu juga? Tahu, pasti tahu. Oke. Jadi Raden Mas Suripto Condro Saputro itu terjadi peristiwa 65. Oke. Kalau aku sih bahasa keimanan Kristen, gue bilang sama ibu nih, ini proses Tuhan membentuk kita untuk kita kenal Tuhan. Kalau enggak orang Jawa itu kan klenikisme. Main klenik terus. Tapi dengan peristiwa 65 kita jadi kenal Tuhan kan. Iya betul. Cara keimanan ya kan. Ada bright side-nya juga ya. Ya itu kalau cara keimanan. Jadi terjadi 65, aku masih 7 tahun. 7 tahun Mbak Ning? Baru naik kelas 1 dari TK. Wow. Kan aku lahir tahun 58. Oke. Nah terus dibawalah sama ibuku. Kita kan 4 bersaudara, ibu lagi hamil anak kelima. Bawa, cuman kita dulu udah tahu ini kok kenapa ya orang tua ngomong ini kayaknya ada sesuatu. Betul. Tiba-tiba di depan rumah dijaga panser. Wih kok mengerikan. Digerebek lah tentara, naikkan ke atas genteng ini, apa langit-langit ini. Kok nggak ada apa sih? Ini rame kayak di kelas. Terus ibuku nangis, kan? Kenapa nih gini? Nggak lama besoknya kita dibawa, kita nyusul bapak di Jakarta, katanya bapakku udah nggak ada itu. Nah ada apa? Udah bawa ke Jakarta, kita lihat itu apa? Tugu Monas, air mancur gitu-gitu kan masih kecil-kecil. Jadi belum tahu apa-apa lah, belum ada gambaran tentang apa yang terjadi. Lama-lama di ini, cuman sampai di Jakarta tuh diajak lah di Halim lah, ya kan. Itu di rumah satu om, mungkin teman bapak. Karena kalau kita dulu kan teman itu kalau lebih muda dari bapak ya dianggap om. Betul. Kalau lebih tua ya Pak D manggilnya kayak gitu kan.
Ada tempat Om, namanya Om Harman, dia dulu Kopasgat lah, Cakrawirawa. Kalau sekarang kita udah tahu itu ceritanya. Dia dulu pelatih lempar belati lah dulu. Istrinya penari istana. Nah terus kita di situ satu malam pindah lagi, mungkin situasinya panas gitu kan. Sampai pada akhirnya Mbak Ning mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Pasti ada sense lah, sekecil apapun kita pasti dalam tanda kutip yang namanya ancaman, yang namanya bahaya, pasti kita juga bisa rasakan itu Mbak Ning. Gimana Mbak Ning waktu itu? Ya itu terus ditanya gini, dibilang, nanti kalau kalian ditanya, misalnya aku kan namanya Nuning kecilnya, kamu Nuning gitu. Kalau kamu ditanya, kamu dari mana? Jogja ya, jangan bilang Solo gitu. Kamu Jogja, lahirnya di Jogja. Sampai kita semua dirubah lah identitas. Masa? Aku ini kan sebetulnya lahirnya Juni 1 Juni 58. Jadi diganti semua lahir Yogyakarta, menghilangkan Solo. Yogyakarta 1 Juli 59. Waduh, jadi ditambah setahun dan ditambah juga bulannya. Iya, jadi lebih muda kan? Nah, harusnya 58 1 Juni jadi 1 Juli 59. Jadi kalau sampai sekarang KTP belum berubah itu? Belum lah. Karena udah terlanjur di rapot SD, SMP udah ngikutin itu aja. Jadi kalau di keluarga pasti ulang tahun diambil yang 1 Juni 58. Keluarga mesti ngulang tahunin 1 Juni 58. Kakak-kakakku pasti kalau ulang tahun ya 1 Juni 58 mesti ya yang aslinya. Ya, bulan lahirnya Pancasila itu. Ya, lahirnya Pancasila. Jadi kalau semua keluarga itu gitu loh. Jadi kalau ada orang ngucapin 1 Juni juga benar, 1 Juli juga benar karena kalau 1 Juli kan sama paspor, sama KTP, sama akte kelahiran lah gitu lah ya kan. Jadi siapa yang mau kasih kado boleh lah, yang mana 1 aja. 1 Juni yang paling tepat lah. Iya 1 Juni lahirnya benar ya kan. Tapi singkat cerita Mbak Ning juga mengalami hal yang nggak mengenakan ya Mbak Ning ya. Hidup di Jakarta ternyata hidup yang harus membuat Mbak Ning berjuang di jalanan Mbak Ning. Sampai saya dengar dari story-nya Mbak Ning pernah jadi kondektur, jadi kernet, bus di Senen, pernah jadi pengamen juga Mbak Ning. Itu gimana ceritanya? Copet juga. Copet. Wah, saya harus cek nih dompet saya nih sekarang ya. Gimana ya? Kan terpaksa. Kita dulu kan ya itu aku bilang 5 bersaudara, adikku masih dalam kandungan hingga sampai lahir. Ya yang gede-gede kita berempat. Gede dibilang gede juga enggak lah. 7 tahun kira-kira udah 10 tahunan lah, udah di Jakarta 3 tahun. Udah. Tapi kan 10 tahun untuk ukuran anak sekarang, cucuku tuh sekarang 10 tahun masih eyang, makan, enak banget ya kan. Yang waktunya anak masih bilang uang sekolah mana, mainan, kita udah berpikir waktu itu. Bagaimana cara hidup, berpisah satu sama lain. Waduh. Bayangin aku ketemu kakakku yang nomor 2 itu, dia lagi jadi tukang parkir di Gereja Santa, Blok S. Gereja Santa, aku lagi jadi kondektur bis. Terus aku bilang ini kayak abang gue yang nomor 2. Kan dia kupingnya agak caplang gini kan. Dia lagi parkir kiri, aku lagi kondektur, dia kayak abang gue nomor 2. Turun, Mas, pelukan itu kalau di filmin lebih dari Laskar Pelangi sedihnya. Kalah drama Korea itu. Kalah banget. Waduh. Terus kita beli nasi bungkus, makan berdua. Kamu di mana tinggal? Gitu. Kamu di mana? Udah cari hidup masing-masing. Berapa lama berpisah itu Mbak Ning? Udah. Ya begitu, pisah. Tahu-tahu ntar ketemu di mana ya gitu, saling ngumpet. Abangku kan nggak bisa sekolah. Jadi ya mohon maaf aja, kakakku 2, aku anak tengah, adikku 2. Nah kakakku nggak bisa sekolah, dua-dua laki, diikutin terus sama tentara. Karena dianggap laki-laki itu pembawa ideologi bapaknya. Nah aku perempuan, aku ini nasib paling baik. Puji Tuhan. Terus aku lagi cari-cari gitu jadi tukang ngepel di gereja Betel, Tendean, Mampang. Ini apa sih orang nyanyi haleluya haleluya kan gitu. Udah aku di situ ngelamar, udah aku mau ikut di sini Om, ada. Mungkin dulu namanya Om Gatot Suwito, Letnan Auri. Kamu anak mana ini? Udah aku ngomong, aku dari Solo gini. Rupanya ibuku itu sampai ke dia juga informasinya ada seorang janda membawa anak 4 dengan hamil lagi di dalam buronan. Waduh. Oh ini nih kayaknya nih. Nah aku jadi dikasih lagi di situ ngepel di gereja apa.
Tiap hari Minggu aku ngintip-ngintip, ini orang nyanyi kok haleluya puji Tuhan, haleluya puji. Lama-lama aku ikutlah di situ ya kan, ikut berdoa, ikut itu. Jadi aku tahu itu Kristen apa begitu kan. Udah berdoa lagi. Aku kan dulu nggak pernah diajarin gitu. Taunya ibu bapakku klinisme aja. Nah, cuman diajarin hidup baik, bahwa di dunia ini yang ada baik dan buruk itu aja. Kalau kamu baik ya udah itu kamu terima kebaikan juga. Kalau kamu buruk ya kamu terima keburukan. Wow, gitu berapa lama harus berjuang hidup di jalan Mbak Ning? Jadi kondektur, jadi kernet, jadi pengamen? Lama, bayangin dari 10 tahun sampai kita SMA lebih ya kan. Sampai bisa sekolah juga akhirnya Mbak Ning ya? Sekolah biaya sendiri? Ikut itu, iyalah ikut orang kan. Makanya aku suka cerita sama anakku, kamu nggak boleh galak-galak. Sama pembantu, Mama nih ngerasain ikut orang. Kalau yang punya rumah marah aja aku terasa. Nah jadi udah ngepel itu ini ikut doa. Nah jadi itu aku terbangunlah rohani di situ. Nah di sekolahin Pak Wito itu. Tapi sambil kerja gitu lah kan. Ya udah ada yang nampung lah. Nah itu sampai lulus SMA. Betul, dan kuliah di UKI ya, kedokteran ya? Kedokteran. Nah ini juga nih. Dulu kan nampaknya untuk akses pendidikan dipersulit Mbak Ning untuk anak ex-PKI ya begitu ya Mbak Ning. Sampai Mbak Ning bisa sekolah gimana ya? Makanya swasta. Dulu kan masuk negeri nggak bisa. Aku pun udah lulus kedokteran, itu mau PTT nggak bisa karena harus menandatangani dokumen. Itu yang ditanya nih gini, orang tuanya ikut organisasi apa? Nah aku kan orangnya keras. Kata teman-temanku, udah lu isi aja. Ngapain sih? Enggak gue nggak mau. Nggak ada sangkut pautnya sama dokter. Harusnya kan ditanya apa yang kamu suka. Misalnya anak kah, bedah kah, apa? Iya kayak gitu. Ini enggak organisasi apa hubungannya? Aku nggak ikut. Jadi aku nggak bisa PTT dulu. Terus berubah lah keadaan, berubah juga sistem di kedokteran. Aku akhirnya bisa ujian negara tuh jauh banget sama ujian UKI. Jadi aku lulus ujian negara tuh 2002. Bayangin. 2002 baru ujian negara. Ujian UKI-nya tahun 90 selesai. Di zaman Gus Dur berarti ya Mbak Ning ya? Iya Gus Dur, makanya bisa caleg sih tuh Gus Dur presiden, Mbak Mega Wapres. Tidak ada itu loh namanya litsus. Dulu kan ada litsus baru duduk ini Ciptaning anaknya Pak Suripto Condro Saputra udah gak lulus aja dulu. Aku pernah dikasih surat tidak bersih diri itu tidak bersih lingkungan, bebas tidak bersih lingkungan itu sama Hendro Priyono waktu dia Pangdam. Lalu Ketua Umum PDI-nya Suryadi, aku diajak Mbak Fatimah Ahmad. Ini Neng kasihan, dia nggak tahu apa-apa. Sama Mas Hendro Priyono dibikinin, inget banget tuh aku tuh. Sebelum nanti ke politik ya Mbak Ning, sedikit lagi ya. Berarti di sini terungkap kenapa Mbak Ning dalam tanda kutip ya kesannya seperti galak kayak gitu ya Mbak Ning kalau ngomong ya. Dan ceplos-ceplos ya karena memang besar di Cililitan ya Mbak Ning ya. Orang Cililitan kita udah tahu basisnya siapa di situ Mbak Ning. Banyak orang Batak di situ Mbak Ning. Sekolahnya di UKI, Batak semua kan? Batak semua lagi. Udah dibesarkan di jalanan yang menempa aku kekerasan sehingga jadi militan, jadi keras lah. Jadi udah priainya hilang. Ya kan gimana orang bilang orang Solo itu kalau jalan seperti macan luwe katanya. Aku kayak macan kekenyangan. Tapi ngomong-ngomong belajar copet tadi jangan-jangan dari orang Batak juga tuh Mbak Ning? Itu ya. Waduh. Bener itu sampai sekarang tuh tahu itu aturannya supaya kita nggak dicopet. Gimana Mbak Ning? Kasih bocoran dong dikit tadi. Kasih bocoran dong. Nggak boleh. Jadi keluarga copet tuh ada supaya nggak kecopetan bagaimana. Itu di Senen tuh ada tuh persatu aja jadi. Gitu. Ya, yang kita tahu sih sesama orang Batak tuh tidak akan memakan sesuku sendiri lah gitu Mbak Ning. Jadi harusnya dia tahu tuh punya deteksi, punya sinyal untuk menghindari. Jangan sampai dia jadi korban dan saya jadi pelaku gitu. Tapi itu intermezzo aja. Mbak Ning, gini Anda seorang politikus yang vokal. Anda hampir diketahui lah sedikit banyak nama Anda pasti dari sudut-sudut DPR tahu. Banyak rakyat yang tahu Anda siapa. Tapi Anda juga berani untuk mengungkap siapa diri Anda Mbak Ning. Sampai poin Anda mengatakan saya bangga jadi anak PKI dan Anda mendokumentasinya dalam bentuk buku. Itu idenya dari mana Mbak Ning? Ya itulah aku biasa gini belajar berani apa yang
berani mengungkap apa yang menjadi kebenaran gitu ya kan. Resepnya orang berhasil itu jujur, termasuk jujur sama diri sendiri, itu yang susah orang ya kan. Jujur aja, keberanian, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Aku jujur, termasuk mengaku kita ini siapa, itu nggak gampang. Kan orang itu masa hidup di negaranya sendiri aja takut sih ngaku dirinya siapa. Kan itu susah. Ya kan, banyak anak-anak korban 65 kayak aku, banyak di partai lain juga. Akhirnya dia dibesarkan sama pembantunya, dia nggak berani ngomong dia siapa, kan kasihan. Yang seperti aku ini karena juga ada di salah diri kita juga, salah negara juga salah, ya kan, di kitanya salah, kitanya ngumpet juga terus. Padahal aku udah ngasih contoh nih loh, gua bikin buku gini juga malah jadi orang gitu kan, sekolah jadi, politisi jadi. Nah, itu dia. Lu yang ngumpet juga nggak jadi apa-apa. Ini ku katakan sebenarnya pertama sama kakakku sendiri waktu aku bikin buku kedua. Ya kan, anak PKI masuk parlemen yang kedua kan. Karena aku waktu itu habis dilantik nyanyi Indonesia Raya, Mbak Mega pas turun, SBY naik kan. Terus aku gini, ya ampun, selama ini nggak ada ya orang yang berbau PKI, turunannya kayak apa, masuk di DPR. Ini aku bikin buku ini bisa duduk sini gitu kan. Terus aku ke tempat Gus Dur. Pak Dur, apa Mbak Ciptaning gitu kan. Saya mau bikin buku lagi Pak. Apa meneh kata. Ini judulnya anak PKI masuk parlemen. Selalu kok bikin judul yang serem-serem kata Pak Dur. Bu ya bikin puisinya Mbak Ciptaning apa bagaimana gitu loh. Enggak Pak, judulnya apa, anak PKI masuk parlemen. Aduh kata Pak Gus Dur sampai tiduran gitu kan. Aku udah dianggap kayak anak. Enggak Pak, pokoknya nanti Bapak ya kasih pengantar. Ya dah gitu. Dah terinspirasi tuh, makanya buku gambarnya itu aku seolah-olah duduk di gedung kura-kura itu, tapi bayangannya Palu Arit. Artinya gini loh, anak PKI udah duduk di parlemen tapi stigma itu masih ada. Kan masih ada sampai sekarang. Tuh loh Ciptaning anak PKI, orang tiap mau pemilu aja masih jangan pilih Ciptaning anak PKI, walaupun kepilih 4 periode masih ada 4 periode masih, tapi begitu terus. Termasuk lah intern partai itu masih ada, cuman nggak terbuka aja, tapi gitu tuh masih ada karena belum clear ya kan, masih belum clear. Ya sejarah belum membuktikan itu, jadi masih menjadi risih. Tapi terlepas dari apa yang dilakukan ini semua, hanya untuk melawan stigma itu ya. Jadi tidak lebih daripada itu ya. Iya, kalau aku gitu loh, udahlah ini aku ya teman-teman ini yang senasib sama aku, nih loh udah tak kasih contoh, bikin juga kamu cerita riwayatmu ini menjadi dokumen negara yang mahal harganya. Jadi jangan orang bilang itu kan si Mbak Ning aja yang sengsara hidupnya, gue nggak banyak padahal. Menarik sih saya pikir soal stigmatisasi atau perlakuan berbeda Mbak Ning. Banyak organisasi masyarakat yang dilarang misalnya, yang dianggap sebagai musuh negara begitu. Tapi tak lantas anak dan keturunannya juga mendapatkan perlakuan yang berbeda, di stigma, tidak boleh kesana kemari sekolah dan lain sebagainya kan, kita nggak fair juga. Termasuk saya sebutkan koruptor juga, sekalipun anaknya juga tetap diperlakukan manusiawi dan lain sebagainya, punya hak gitu loh Mbak Ning, karena itu diatur oleh konstitusi. Tapi balik lagi yang menjadi anomali Mbak Ning adalah Anda jadi politikus malah berbasis konstituen di Sukabumi, di sana Sunda, Mbak Ning Jawa, kemudian Kristen pula, kemudian perempuan, kemudian anak PKI lagi. Anda 4 periode jadi anggota DPR. Ini nampaknya apa yang terjadi Mbak Ning? Jangan-jangan kliniknya yang kuat ini Mbak Ning. Mohon maaf. Ya resepnya itu turun ke rakyat. Jadi waktu pemilu terakhir kemarin, Nando aja agak pesimis. Gak ada Mbak orang yang bisa 4 periode kecuali Cahyokumolo katanya. Staf Anda ya, Mas Nando ya? Agak pesimis dah. Enggak kalkulator Tuhan nggak pernah salah, aku bilang gitu. Karena apa? Gue menang, aku bilang gitu, yakin saya menang. Biarin aja. Terus yang lain nih timku, si ini pakai uang segini, si ini, gue malah kalah kalau gitu. Aku 4 periode nggak pernah pakai uang. Tanya stafku, tanya timku. Karena cacatku itu hanya itu, selalu dibilang kalau nggak kafir, komunis anak PKI. Justru kalau aku pakai begitu, nanti dibilang tuh anak PKI sama aja, pakai uang sebar uang. Nah, justru itu dicari sama dia.
Aku nggak mau, biarin aja. Sampai Ustadz aja kalau ketemuin, Bu Ripka jangan kesini, nanti saya dibilang Ustadz PKI karena bertemu nama Bu Ripka, katanya. Nggak apa-apa. Nah itu turun terus saja. Jadi kenapa jadi begitu mau pemilu nggak terlalu berat. Dan suara itu datang dari mana Mbak Ning? Ya nggak tahu, mereka senang sendiri. Dan rupanya ketika ibu-ibu itu kalau anaknya sakit kita datengin, kita ini, rupanya dia membekas. Dan seorang ibu itu kalau udah ditolong dia jadi jurkam tanpa kita sadari. Tuh Bu Ripka tuh nggak mau caleg aja datang. Habis pemilu aja udah datang ke kita. Padahal kita bawa sosialisasi programnya pemerintah, tapi kan orang namanya orang di daerah, dia pikir kita datang. Tuh nggak lagi pemilu aja. Aku paling seneng emang begitu. Tiap reses pulang, bawa program. Nah dia pikir rakyat ya, nggak mau pemilu aja. Kadang-kadang mungkin teman-teman tuh males gitu. Nanti aja deh. Mau pemilu itu salah, yang berhitung begitu salah. Nah aku cuma berharap tuh teman-teman semua ketua DPR, udahlah setiap itu dimanfaatkan, ketemu rakyat, aku aja yang banyak, tanda kutipnya, coba buka di Google, gitu, Ripka Ciptani, serem, bisa 4 periode, dan bukan di basisnya PDI Perjuangan kan, itu basisnya paling, itu Nusron cerita, itu Nusron Wahid, buset, itu daerahmu susah. Dan suaranya nggak sedikit pula, salah satu yang terbesar di sana. Iya, aku tahu itu Mbak, aku tuh denger Mbak Ning, kok Mbak Ning bisa jadi. Itu yang menarik. Saya pernah jalan ke Sukabumi sekali Mbak Ning, ada pengalaman menarik. Saya diskusi dengan warga di sana. Saya tanya kenal dengan Mbak Ning nggak, begitu ya. Dan ternyata pertanyaan yang sifatnya vox pop ini kepada warga ini dijawab oleh warga kenal Mbak Ning gitu. Dan mereka tahu Mbak Ning punya jiwa sosial yang tinggi. Lewat rumah sakit yang dibangun oleh Mbak Ning. Di sana rumah sakit yang memberikan pelayanan gratis, obat gratis, dan alat-alat gratis gitu Mbak Ning. Hari gini loh Mbak Ning, maksudnya ide dari mana itu Mbak Ning sampai bikin rumah sakit gratis untuk warga? Dan saya dengar itu juga uang pribadinya Mbak Ning ya? Sebenarnya sih itu gampang aja, uang reses. Biasanya caranya itu kan masing-masing teman-teman kita semua anggota DPR bagaimana caranya ketemu warga. Cuman kalau kita ada rumah sakit ini malah sebenarnya lebih ringan. Orang kan yang datang. Kita hemat tenaga, orang datang. Bu dokter, ada Bu Ripka, ada Mbak Ning, ada Bu Ning, macam-macam. Malah di sini di partai pernah survei sana, bilang ngingetin saya, awas loh, Mbak Ning, Mas Lanan aja pernah, tante nggak ada loh. Orang tahu Ripka Ciptani, taunya Mbak Ning, kan nggak ada nanti di kertas suara nama Mbak Ning gitu. Tapi dibilang yang itu punya rumah sakit itu, yang Bu dokter rambutnya cepak ya, kata itu. Dah itu pada tahu. Nanti harus tahu juga nama tante itu panjang kalau kata Mas Nanan. Terus iya ya gue salah, tapi ya udah melekat di mereka. Apalagi mau pilkades, nah itu yang enak tuh. Jadi calon-calon kepala desa nyiapin mobil kap terbuka, di sana kan antar kecamatan aja bisa 3 jam 4 jam. Ayo saya berobat gratis Pak, calon kades-kades nih, dibawanya ke rumah sakitku. Pernah itu yang Badan Pemeriksa Keuangan daerah itu datang ke situ. Direkturnya anakku kan dokter, nanya mana pembukuan Pak, jangankan pembukuan, kalkulator aja nggak ada. Dia terus dinas kesehatan juga ngomong, dokter Rio bilang mamanya retribusi 3.000 aja satu orang, mamaku nggak mau, persis nggak mau. Itu nah uangnya dari mana? Pernah ditanya juga sama Mbak Mega, kamu beli obat gimana nih gaji dokter? Uang reses. Ya sebenarnya bisa kalau cuma mau. Uang reses itu dialokasikanlah untuk beli obat, untuk bayar dokter, bidan, perawat, sama yang kebersihan bisa. Ini kalau kolega Anda dengar ini nampaknya harusnya hati mereka tergugah Mbak Ning. Iya, misalnya saya menduga belakangan orang uang reses dikantongin sendiri Mbak Ning, kebanyakan gitu loh Mbak Ning. Misalnya yang basicnya hukum sebenarnya bisa, bikinlah balai hukum gratis. Yang basicnya pendidikan, misalnya di Komisi 10 bisa sebenarnya sekolah gratis. Karena aku kesehatan dia bikin rumah sakit gratis. Tapi singkat cerita Mbak Ning, nampaknya niat baik Mbak Ning ini juga dapat perlawanan saya dengar. Dari otoritas setempat Mbak Ning. Aku heran juga gitu. Menteri Kesehatan sudah datang ngasih ambulan. Anggota DPR, semua fraksi ku ajak ke sana waktu Komisi 9. Wah, ini nggak ada lagi persoalan.
Cuman istilah tanpa kelas itu. Jadi waktu itu masih ada Pak Taufik. Nih yang ngomong tanpa kelas tuh jangan lu. Harus yang lain. Nunggu yang lain gak ada yang ngomong mas gitu kan. Jadi rumah sakit komunis jadinya. Iya jadi dia bilang tanpa kelas tuh istilah sosialis komunis. Nah izinnya itu kan harus pemerintah daerah. Izin operasional itu kan dinas kesehatan. Pertama dikasih izin operasional sementara, disangkanya mungkin nih gratis ya dalam rangka pembukaan 3 bulan. Loh tapi kok terus-terusan? Nah, mereka merasa risih karena nggak separtai sama aku kepala daerahnya. Oke. Jadi politik juga ujung-ujungnya. Politik, bukti yang sedaerah di Cirebon jalan terus. Wow. Tapi akhirnya warga merasa kecewa dong. Kecewa waktu itu udah demo gini, gimana ya Bu gini ya gimana? Sampai DPRD-nya juga protes. Tapi kan kepala daerahnya kita belum bisa menang di situ. Luar biasa jiwa sosial ini yang harus banyak diikuti. Nah sekarang gue rubah. Jadi kembali lagi seperti periode pertama aku yang harus turun ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa karena ada 420 lebih hampir 450 desa. Kalau ku hitung 7 bulan. Oke. Itu udah ku programkan pengobatan gratis lagi, aku yang turun ke bawah nih. Wow. Mulai reses besok. Untuk periode kelima. Kalau dicalonkan tuh mudah-mudahan itu. Wow. Paling tidak kan kita masih tanggung jawab politik. Kontraknya kan sama rakyat sampai 2024. Ya sama mereka terus itu. Luar biasa Maning. Harus. Andai kata pun Anda sudah terpilih lagi nanti, kelak terpilih periode kelima, nampaknya apa yang dicita-citakan Mbak Ning? Apa visi Mbak Ning nanti gitu? Saya malah mikir Mbak Ning seharusnya lebih dari apa yang dilakukan sekarang. Aku gitu. pokoknya masih penasaran mimpiku. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak terlayani kesehatan. Itu yang jadi pikiran tuh sampai sekarang. Mimpi masih terus. Ternyata aku punya presiden juga masih ada penolakan rakyat di rumah sakit. Kan aku masih nanganin terus sampai sekarang. Makanya aku masih punya relawan kesehatan tadi kumpulin sini. Mungkin nggak mimpi itu terwujud Maning? Nah itulah, masih perjuangan. Gimana? Mudah-mudahan presidennya nggak salah pilih Menkes gitu kan. Partainya nggak salah pilih Menkes itu. Luar biasa. Itu kan sedih rasanya lihat. Mbak Ning, ini diskusinya mendalam sekali Mbak Ning. Tapi terima kasih banyak Mbak Ning. Ini sampai mimpinya sudah diceritakan dan mimpi ini nampaknya juga harus diwujudkan bersama Mbak Ning. Di DPR tuh banyak yang dalam tanda kutip generasi milenial disebutkan, generasi yang muda-muda nampaknya harus banyak belajar dari Mbak Ning. Iya. Ya, mereka datang dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan idealisme yang belum luntur gitu ya Mbak Ning ya. Malah kalah sama sesepuh kayak Mbak Ning gitu loh. Emang harus nggak capek, benar. Nih besok tanggal 18, aku bikin acara di sini dalam rangka PDI Perjuangan mengatasi stunting. Ngumpulin 1.000 ibu hamil. Orang hamil semua yang kuundang. Makan siang bersama. Wow. Dan ini aku minta bikin surat karena aku DPP bidang penanggulangan bencana. Karena stunting kalau tidak diatasi dengan baik-baik, maka akan menjadi bencana sosial. Stunting makanya dikasih pendidikan orang. Stunting itu panjang, hal yang panjang. Dari mulai 270 hari di dalam kandungan sampai 730 hari di luar kandungan rawan stunting. Terus diundang, tapi ibu hamil-hamil ini. Luar biasa Mbak Ning. Komisi 7 masih ngurusin kesehatan loh Mbak Ning. Dokternya itu jiwa dokternya. Otaknya kita di kesehatan terus gitu. Sampai ada satu yang kelewatan Mbak Ning. Sampai urusan dokter Terawan yang kemarin dipecat juga. Mbak Ning belain tuh ya? Iyalah. Jadi gimana sih orang banyak yang malpraktek. Waktu aku ketua komisi 9 datang Kak ke DPR. Tapi kan tetap karena ikatan dokter itu sangat kuat. Ya kan persaudaraannya seperti saudara kandung. Itu pasti dokternya selamat. Yang korban pasti rakyat atau pasien. Tapi maksud Terawan yang nggak ada salah gitu. Dia angkat dibesar-besarkan. Ini ada sesuatu. Aku langsung bilang ini politis banget gitu. Makanya aku bilang aku belain Terawan bener gitu. Nggak ada masa, dan selama ini kan nggak ada yang komplain tentang Pak Terawan malpraktek, misalnya habis ditangani dia jadi celeng begini, nggak ada. Tapi orang-orang yang malpraktek itu bisa aja lolos dokter-dokter itu. Aku pokoknya aku bilang Mas Terawan, aku ada di belakangmu, bela Mas Terawan. Luar biasa. Terima kasih Mbak Ning. Terima kasih Bu Ripka Ciptaning
Proletariati. Namanya aja udah keren banget tuh, Proletariati. Semoga betul-betul memperjuangkan kaum proletar. Itu. Mbak Ning, terima kasih Mbak Ning sekali lagi Mbak Ning. Sama-sama. Sukses untuk Mbak Ning selalu ya Mbak Ning ya. Amin. Ayo diminum. Terima kasih Mbak Ning. Mari Mbak Ning.